namanya life jacket. Itu ada banyak kita, dan life jacket itu nah seperti ini life jacket. Ini life jacket. Nah inilah yang fungsinya untuk ngambang di laut bagi yang belum bisa berenang. Kita juga punya life jacket yang buat anak-anak. Jadi insya Allah kalau untuk safety prosedur sudah dipenuhi semuanya. Itu tadi life jacket, dan ini sepatu kataknya. Sepatu katak ini dengan berbagai ukuran ya, dari yang paling kecil nomor 6 sampai dengan nomor 43. 43 itu untuk ya ukuran turis-turis mancanegara lah. Kemudian ini Google. Nah ini yang disebut Google itu, kacamata Google. Ini yang untuk nahan hidup dengan untuk penglihatan di dalam. Di sebelah saya sekarang sudah ada Mas Pendinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar gimana awal cerita desa Ketapang dulu nih ya. Desa Ketapang yang dulunya cuma berapa rumah, berapa warga, berapa kakak, sekarang jadi tempat penyeberangan untuk ke pulau-pulau di sekitar Pulau Pahawang. Mas, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama kita gak ketemu Mas ya? Iya. Iya, ini saya kan lagi bikin konten untuk apa ya, cerita soal pariwisata atau traveling di Pulau Pahawang ini. Sampaian kan salah satu sesepuh lah ya, sesepuh di sini. Bisa ceritain Mas awal mulanya sampean ada di sini, kemudian pariwisatanya yang meningkat ini. Ya, di Ketapang saya sudah kurang lebih sekitar 20 tahun. Awal mula warga di Ketapang ini ada kurang lebih sekitar 20 kakak. Sekarang sudah ada sekitar kurang lebih 300 kakak.
yang tadinya berkehidupan sebagai petani pekebun dan nelayan. Dengan majunya era digital dan majunya zaman sekarang, yang awal mulanya wisata hanya dikunjungi dengan wisata lokal dan domestik, sekarang sudah masuk nasional, sehingganya sentuhan-sentuhan dari pemerintah dan instansi terkait sudah diwujudkan. Maka sekarang sudah banyak pengunjung wisatawan bahkan dari mancanegara. Kalau 20 tahun dari kecil berarti ya? Nah, sekarang umurku udah 42 tahun. Sekitar mulai remaja saya masuk ke sini. Udah di sini. Ya. Itu berarti masih ini ya, masih sepi bener lah ya. Nggak kayak gini sekarang gitu ya. Nah, dulu itu kebanyakan hanya nelayan tradisional, sehingganya dengan majunya sekarang banyak investor, banyak pengusaha, banyaknya mereka yang punya modal menjadi selaku pelayan wisata, karena tempat kita ini bukan kunjungan wisata, tempat kita ini hanya transit. Transit yang wisatanya di Pulau Pahawang, karena salah satu destinasi yang dikunjungi itu Pulau Pahawang dan Pulau Mahitam. Sementara waktu transit terdekat dan nyamannya itu dari sini, walaupun banyak dari wilayah lain seperti dari Mutun, dari Ringgung, tapi kebanyakan memang mereka yang dari sana itu sudah dikuasai corporation, perusahaan yang sifatnya dari warga, yang individu itu banyaklah dari sini. Tapi warga sini rata-rata dia punya ini ya, punya perahu ya? Sebagian besar itu ada yang masih memang hanya membawa dan menjalankan investasi orang. Enggak semuanya, cuman imbasnya dengan adanya pariwisata ini sangat menunjang dan membantu tahap perekonomian masyarakat sekitar. Mulai meningkat nih. Ya. Kalau dulu awalnya sebelum ada pariwisata di Pulau Pahawang dan sekitarnya ini, kapan-kapan kita jalan-jalan ke pulau sekitar Pulau Pahawang. Di situ di Pulau Pahawang itu ada berapa pulau? Kalau pulau-pulau kecil yang ada sekitaran kita ini banyak, cuman yang sudah dihuni dan bisa tersentuh ada sekitar 2-3 pulau. Itu Dan pulau ada pulau Kelagian Besar, Kelagian Uni, Pahawang Besar, Pahawang Uni, Pulau Balak, Pulau Loh, Tanjung Putus, dan ada juga sebagian pulau yang memang nggak bisa disentuh, itu punya investasi asing seperti Pulau Lelangga itu punya PT Bas yang memang sifatnya di situ private, nggak bisa disentuh. Jalan-jalan atau trip atau snorkeling di Pulau Pahawang itu ada satu pulau yang memang nggak boleh dikunjungi oleh siapapun, maksudnya juga tamu asing, wisatawan asing gitu maksudnya. Rata-rata penduduk di sini ini apa ini penghasilan? Penduduk di sini mayoritas petani pekebun dan nelayan tradisional pemancingan. Bahkan sekarang masih ada juga yang melayani pemancingan dengan tradisional yang sifatnya mereka hanya melayani jasa untuk menghantar aja. Kalau fasilitas alatnya mereka yang hobi itu punya alat masing-masing, bawa alat masing-masing. Sambil diminum kopinya ya, Mas. Ini tamunya malah nawarin. Udah mau habis. Kalau untuk wilayah Lampung, hampir seluruhan Lampung, minuman yang biasa disajikan itu kopi, karena memang kopi Lampung ini sudah terkenal sampai mancanegara. Pelabuhan Ketapang keadaannya yang sekarang beda dengan tempo dulu yang belum tersentuh dengan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Salah satunya itu ada dermaga, ada pelabuhan, ada gedung-gedung dinas perhubungan, pol air road, dan bentuk-bentuk memang dijembatani oleh pemerintah untuk dibentuknya selaku transitnya pemberangkatan tamu wisata yang mau berangkat ke Pulau Pahawang. Iya, Bang. Jadi di sini ini dulu perahunya nggak sebanyak ini. Ini karena situasi kondisinya lagi memang sedang cooling down lah bahasanya ya. Jadi perahu-perahu ini banyak yang bersandar gitu. Ada yang sebagian lagi
namanya masukin ke galangan gitu ya. Ya, lagi perawatan. Perawatan ya. Dulu ini rata-rata mereka ini apa namanya punya penghasilannya itu dari mana? Penghasilannya dulu kapal-kapal inilah salah satunya alat untuk menghantarkan orang yang berwisata mancing atau nelayan tradisional tangkap ikan, dan memang alat untuk transportasi penghantar orang yang berdomisili di Pulau Pahawang dan sekitarnya yang memang ada penghuninya. Jadi memang Pulau Pahawang itu dulu memang sudah ada penghuninya ya? Sudah ada memang penghuninya. Asli di situ memang. Asli ya? di situ. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang fasilitas pemerintah yang ada di sana juga seperti PLN, jaringan internet itu sekarang sudah ada semua, yang tadinya memang benar-benar nggak kesentuh dengan instansi terkait, yang sehingganya bisa dikategorikan daerah pedalaman ataupun daerah tertinggal dan lain sebagainya. Fasilitas yang kita siapkan itu untuk pelayanan wisata salah satunya yaitu kapal penyeberangan. Nah, yang kapasitasnya itu berkisaran antara 10 sampai 15 orang. Dengan harga umum kita pasang di sini pembiayaannya per 1 kali trip itu 500.000. Nah, perlengkapan lain itu diantaranya itu alat snorkeling. Alat snorkeling yang kita sewakan per set itu 50.000. Apa aja itu? Itu ada kacamata, pin Google sama life jacket. Fasilitas yang kita jual di sini kalau untuk private itu sewaannya kapal itu per 1 kali trip kapasitas 10 sampai 15 orang. Itu tadi kita bincang-bincang dengan Mas Pendi yang salah satu tokoh masyarakat di Desa Ketapang ini. Oke Mang, nanti kita jalan-jalan ke seberang sana. Kita eksplor kondisinya, kemudian nanti kita eksplor lautnya bagaimana. Oke ya, makasih Bang. Tabik pun.